Catatan bronze ya. Tuh, leka, wah, berasa ada bertrik gimana? Ini kabur kabar gambar. Darah sudah betul ini kayak anak-anak. Mana mainan datang nih? Angka. Soalnya langsung ini malah leka-leka langsung. Iya. Ini
merasa berdua yang pribadi ini ada mereka langsung dibantu musuh. Terima kasih. Iya, dia penyanyi aja. Cara kita mulai, jadi terhadap masing-masing orang tua terhadap ada daripada dapat judul di bawah musola. Sekali untuk adik-adik rekan remaja terhadap ada daripada dapat judul siaran di luar berhubung acara segera kita akan mulaikan. Terima kasih. Kami permohonkan kepada anak-anak kita yang mau syukuran dan anak-anak yatim untuk bersiap-siap karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak-bapak, para tuan guru yang kami hormati, bapak-bapak, para tamu undangan, tokoh pemuda dan remaja yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji syukur kita semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa dikumpulkan kembali dalam rangka kita memperingati sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan iring dengan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setelah kita berselawat tadi, kita semua kelak dimasukkan ke dalam golongannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tuan guru dan para tamu undangan yang kami hormati, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 September 2024. Kami segenap masyarakat Kampung Pulau merayakan acara kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susunan acara sebagai berikut. Pra acara yaitu syukuran sekaligus diiringi dengan santunan yatim piatu. Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak para tamu undangan untuk kita berdiri sejenak.
Oleh dalam apa? Bapak-bapak para tamu undangan bisa mencicipi ala-alanya terlebih dahulu. Al-Mukarram, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat
tokoh pemuda dan remaja, serta bapak-bapak para tamu undangan yang kami hormati. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 September 2024 Masehi, kami segenap masyarakat Kampung Ropok Laut merayakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengusung tema mengenal Nur Muhammad, cahayanya di atas cahaya. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Al-Ustaz Haji Nahdi SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسبحوا بكرة
Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Nahdi SPDI. Kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu uraian dan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah dengan tema mengenal Nur Muhammad, cahayanya di atas cahaya, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Husaini IHMPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasriqus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Ahmad Muhammad. Ahid wa rahmatan lil alamin. Ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Tuan Guru Mansur Sulaiman
saling bertemu. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalul nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu bizzujah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u wa lam taqsas nurun 'ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an anzirin nas manazilahum 'ala qadri uqulihim. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tema yang sangat luar biasa. Sepanjang saya maulid baru kali ini saya menemukan tema cahaya di atas cahaya, mengenal Nur Muhammad, cahaya di atas cahaya. Berarti mulai dari dalam segi berada. Sebelum kita mengenal cahaya di atas cahaya, kita harus mengenal bagaimana silsilah baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Nur Muhammad yang dikarang oleh Syekh Syafiur Rahman, di situ banyak sekali nasab beliau yang tersambung sampai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Kilab bin Lu'ay bin Ka'ab bin Huzaimah bin Mudrikah bin Malik bin Fihir bin Nidar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan. Dan beliau memiliki 201 nama. Nama yang populer di langit adalah Ahmad, kemudian di bumi Muhammad, Ahmad Muhammad, Hamid Mahmud, Ahid Wahid, Nadir Munzir, Toha Yasin, kemudian Sofiullah, kemudian Mustafa, kemudian Nur, Misbah, dan lain sebagainya. Muhammad di dalam tasawuf yang pertama kali menggagas tentang Nur Muhammad itu adalah Imam Al-Hallaj, tokoh tasawuf yang dipotong-potong telinganya, kemudian kepalanya dipecah, kaki-kakinya dimutilasi. Dalam sejarah tasawuf, Al-Hallaj inilah pertama orang dimutilasi karena ajarannya wahdatul wujud. Kalau di Indonesia dulu diambil oleh Syekh Jenar yang namanya Eli Manunggali Kaula Gusti. Itu yang disebut dengan ajaran wahdatul wujud, ajaran menyatunya manusia dengan Sang Pencipta. Lalu setelah Al-Hallaj muncul tokoh tasawuf yang bernama Imam Ibnu Arabi yang menggagas Nur Muhammad. Nah, sekarang yang kita pelajari ini karena temanya luar biasa, maka kita akan fokus kepada siapa sebenarnya Nur Muhammad itu. Di dalam Al-Quran ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nabi, ada Rasul, ada Abdul. Dalam kitab Dalailul Khairat ada Ahmad, ada Muhammad, ada Hamid, ada Mahmud, ada Ahid, ada Wahid, ada Nadir, ada Munzir, ada Syahid, ada Masyhur. Ini yang akan melahirkan yang namanya Nur Muhammad. Jadi jauh sebelum alam semesta ini Bapak Ibu diciptakan oleh Allah 50.000 tahun, nur itu dulu diciptakan oleh Allah. Makanya disebut dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya tidak akan menciptakan langit, saya tidak akan menciptakan malaikat, saya tidak akan menciptakan bumi beserta isinya kalau bukan karena Nur Muhammad. Nur Muhammad ini 50.000 tahun diciptakan. Nah, beragam penafsiran tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad menurut Syekh Yusuf Al-Nabhani, kemudian
Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Nanti sederetan tokoh tasawuf mengomentari Nur Muhammad. Yang pertama Syekh Yusuf An-Nabhani, termasuk penggagas Nur Muhammad, dan kemudian tadi Al-Hallaj, kemudian ada Imam Ibnu Arabi. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh tasawuf yang fenomenal. Kalau kita membuka rujukan kitab-kitab tasawuf, maka kita temukan biografi orang-orang ini. Bagaimana Syekh Yusuf An-Nabhani memandang yang namanya Nur Muhammad? Beliau mengatakan Nur Muhammad itu adalah cahaya yang Allah tetapkan dalam jasad Nabi Muhammad. Yang kedua, Nur Muhammad itu adalah Islam. Yang ketiga, Nur Muhammad itu adalah iman. Yang keempat, Nur Muhammad itu adalah akidah. Yang kelima, Nur Muhammad itu adalah Al-Quran. Dan Nur Muhammad itu adalah Muhammad itu sendiri, kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, berbicara tentang nur di dalam Al-Quran, banyak kata nur itu sebanyak 43 kali. Sebanyak 43 kali. Di awal daripada surat Al-An'am, di situ Allah memulaikan dengan pujian, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan menciptakan gelap dan terang. Dan misi Rasulullah SAW hadir ke dunia ini ada 4. Yang pertama, minadz zulumati ila nur. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang keempat, dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang pertama, minadz zulumati ila nur, membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, cahaya ini adalah Muhammad itu sendiri. Yang populer namanya Ahmad. Dari kata Ahmad ini kita akan menemukan 4 huruf, alif, ha, mim, dal. Alif itu berdirinya manusia sholat, ha itu rukuknya manusia sholat, mim itu sujudnya manusia sholat, dal itu duduknya manusia sholat. Pelunggu bisa melihat dan menyaksikan huruf itu. Ini yang dianalisis oleh para ulama-ulama tasawuf. Makanya kalau bukan karena Ahmad, kita tidak mengenal Islam. Kalau bukan karena Ahmad, kita tidak mengenal iman. Jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ribuan tahun, nama beliau ada di dalam kitab Taurat, nama beliau ada dalam kitab Injil, nama beliau ada dalam kitab Zabur, nama beliau ada dalam kitab Suhuf. Apa nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat? Dia namanya Ahmad. Di Injil namanya Ahmad. Di Zabur namanya Ahmad. Di Suhuf namanya Ahmad. Makanya di dalam Al-Quran itu juga ada namanya Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Ada juga namanya Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Juga kemudian dalam Al-Quran ada namanya Nabi. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kemudian ada juga namanya Abdul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, kita kembali kepada Nur Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Anas bin Malik, ya Muhammad, kata Anas bin Malik, salah satu pembantu beliau yang banyak meriwayatkan hadis, saya bertanya siapa makhluk Allah yang pertama kali terciptaan alam semesta ini? Maka Nabi menjawab, aku wahai Anas bin Malik, bukan hanya sekedar Allah menciptakan jasad, tapi nurku jauh sebelum ada alam semesta, nurku dulu diciptakan oleh Allah. Baru adanya matahari, baru adanya yang lain. Kemudian manusia ini lahir dari Nur Muhammad. Nah, kemudian Anas bin Malik diceritakan, saya juga diberikan nama Muhammad oleh Allah. Jadi yang kasih nama Muhammad atau Ahmad itu adalah Allah. Bukan ibunya Siti Aminah, bukan kakeknya Abdul Muthalib. Akan tetapi yang langsung memberikan nama adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah lahir dari Nurullah. Mari kita buka di dalam surat An-Nur. Makanya di dalam Al-Quran ada satu surat, yakni surat An-Nur. Di situ berbicara dengan cahaya di atas cahaya. Di ayat 35-36 itu berbicara tentang cahaya. Di ayat 35 itu berbicara tentang Allah memberikan cahaya pada langit dan bumi. Cahaya yang dimaksud di dalam ayat 35, kemudian nanti di ayat 36 itu ada relevansinya dengan Nur Muhammad itu di sini. Yang pertama, Allahu nurus samawati wal ardh.
masalul nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wa la gharbiyah. Allah memberi cahaya langit dan bumi. Kata para ulama di dalam ayat ini menafsirkan cahaya yang diberikan oleh Allah pada langit adalah matahari. Kalau kita mengacu kepada konteks Barzanji oleh Imam Al-Barzanji, dan ada satu kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Umar Klayu Barzanji yang berjudul Lu'lu'il Mansur. Di situ ada perbedaan kosakata gramatika bahasa Arab yang ditulis oleh Imam Al-Barzanji, kemudian Tuan Guru Umar Klayu terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad sang surya, sang matahari langit. Kita kembali kepada Imam Al-Barzanji. Anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari dan bulan. Tuan Guru Umar di dalam kitab Lu'lu'il Mansur beliau mengatakan anta syamsus samai, engkau adalah matahari langit. Nah, terkait dengan ayat surat An-Nur tadi, Allah memberikan cahaya pada langit. Cahaya di situ ada dua, cahayanya baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau mengatakan ada 5 kegelapan dan ada 5 cahaya. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kegelapan dunia. Dulu gelap dunia. Yang kedua adalah dosa adalah kegelapan. Cahayanya adalah taubat. Dunia adalah kegelapan, cahayanya takwa. Dosa adalah kegelapan, cahayanya adalah taubat. Alam barzakh adalah kegelapan, cahayanya la ilaha illallah. Akhirat adalah kegelapan, cahayanya adalah amal soleh. Titian siratal mustaqim adalah kegelapan, cahayanya adalah yakin. Jadi langit dan bumi ini diberikan cahaya dengan 2 cahaya. Yang pertama cahaya baginda Rasulullah. Dari Nur Muhammadlah tercipta langit, baru kemudian melahirkan matahari. Bahkan ketika lahir Nabi Muhammad, waktu itu kalah cahaya matahari. Beradu cahaya jasad Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad itu beradu dengan cahaya matahari. Maka pada saat tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi bertepatan dengan tahun gajah, waktu beradu antara cahaya nubuwah, cahaya Nabi Muhammad dengan matahari, silau kalah mengalahkan cahaya matahari. Kenapa? Karena cahaya matahari itulah pecahan daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Maka otomatis dia tenggelam cahaya matahari itu. Tidak heran, makanya dinisbahkan Nabi Muhammad, engkau laksana cahaya, engkau adalah laksana matahari, engkau adalah laksana bulan, bahkan mengalahkan semua cahaya di alam semesta ini. Nah, kembali ke surat An-Nur tadi, di ayat 36 kita menemukan redaksi yang sama dengan judul tema maulid kita, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Apa maknanya cahaya di atas cahaya? Ulama menafsirkan ayat ini dengan beberapa penafsiran. Yang pertama adalah Nurun ala Nur, ay Nurun Muhammad. Tuh yang pertama. Yang dimaksud dengan Nurun ala Nur, ay Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memancar cahaya beliau ke alam semesta ini. Bahkan waktu beliau lahir, ibunya sendiri silau, tidak sanggup menatap bayi ini. Bahkan cerita Sayyidah Aminah radhiyallahu anha ketika dia bercerita tentang kelahiran bayinya pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, apa kata Siti Aminah? Anak tua sudah lahir, tembus cahayanya dari masyrik sampai maghrib, dan sempat turun malaikat atas perintah Allah membawa anak saya kemudian keliling dunia, kemudian dibawa ke laut, kata Aminah, kemudian disiram dengan air laut. Itu pertanda beliau dari kecil sudah diberikan keliling ke alam semesta ini. Inilah gelar beliau yang disebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini.
Kalau Imam Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ketika diminta untuk mengomentari Nur Muhammad itu adalah cahaya yang terang benderang yang diletakkan oleh Allah di dalam hati beliau. Makanya ada tiga yang ada di dalam hati beliau. Waktu dibedah dadanya yang pertama ilmu. Nah makanya sifat ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau Imam Ghazali mengartikan nur itu adalah ilmunya Nabi Muhammad yang bercahaya ke seluruh alam semesta ini. Apa buktinya kata Imam Ghazali? Waktu beliau dibedah ada 5 kali waktu beliau dibedah. Yang pertama waktu dibedah hatinya, dadanya waktu dibedah di saat beliau berumur 4 tahun 8 bulan. Kemudian pas mau naik Isra dan Mi'raj sudah masuk, beliau sudah digelari, sudah dapat pangkat kenabian dari Allah, baru itu terakhir dibedah dadanya. Lalu apa yang dimasukkan di dalam dada beliau? Ada 3. Yang pertama ilmu. Nah makanya dari ilmu inilah yang kemudian diistilahkan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmunya Rasulullah itulah yang disebut dengan nurun ala nur. Menurut Imam Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, pengarang kitab Ihya Ulumuddin dan pengarang kitab Mukasyfatul Qulub. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Ain itu apa maknanya? Ilmu. Rasulullah itu berada di tingkat paling tinggi yang tidak ada bandingannya. Seiring dengan cahaya itu beliau adalah melompati semua makhluk di alam semesta ini. Bahkan karena dialah kita ada. Bahkan karena dialah kita mengenal Islam, mengenal iman, mengenal Ramadan, mengenal Lailatul Qadar. Makanya ada ulama tasawuf mengatakan malam kelahiran Nabi Muhammad itu jauh lebih hebat dari malam Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi Muhammad jauh daripada Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena beliau lahir itu semuanya ada di alam semesta. Kalau bukan karena beliau, maka kita tidak mengenal yang namanya Lailatul Qadar, tidak mengenal namanya Al-Quran, tidak mengenal namanya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu bisa dikalahkan dengan malam lahirnya Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan itu bisa dikalahkan dengan malam kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Daud ketika ditanya nikmat mana yang terbesar di alam semesta ini, si paling beli nikmat di alam semesta ini. Maka Nabi Daud alaihissalam menjawab, si paling beli nikmat di alam semesta ini adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang pertama ilmu. Dari ilmu ini melahirkan 3 huruf. 1 ilmiyin, yang kedua latif, yang ketiga mim. Nabi Muhammad tidak ada yang tandingannya. Dia ilmunya diberikan oleh Allah memenuhi langit dan bumi ini. Diletakkan di dada beliau. Walaupun beliau digelari al-ummi, orang yang tidak bisa baca tulis. Huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi beliau gelarnya orang tidak bisa baca tulis, tapi di dadanya itu diletakkan ilmu oleh Allah. Ilmu, semua ilmu di alam semesta ini. Bahkan ilmu astronomi yang tidak pernah diinjak oleh ilmuwan Amerika. Dulu ada namanya Neil Armstrong pada tahun 1973 pernah menginjakkan kakinya ke angkasa. Kemudian pada tahun 2011 ada seorang ilmuwan wanita yang bapaknya Amerika, kemudian ibunya India, namanya Yunita Surya, menginjakkan kakinya kurang lebih 125 hari hanya sampai angkasa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu menembus pertama alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga adalah alam jabarut, dan yang keempat adalah alam mahut. Kemudian naik ke Rafrafil Ahdar, naik lagi ke Aras, dan naik lagi ke Istawa. Cahaya beliau menembus 7 lapisan langit, naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai ke Istawa. Disitulah cahaya beliau memancar. Dari huruf ilmiyin itu tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang melebihi ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama disebut dengan nurun ala nur adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, daripada huruf lam itu artinya latif. Beliau paling
ista'anta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari kata lam di sini, huruf lam di sini latin. Maka di sini Allah memberikan gambaran beliau adalah orang yang lintalahu. Apa kenapa lintalahu? Orang yang memiliki sifat lemah lembut, orang yang hatinya lapang, orang yang berjiwa besar. Beliau tidak pernah berdakwah dengan cara kekerasan. Beliau tidak pernah berdakwah dengan mencaci orang di mimbar. Beliau tidak pernah berdakwah dengan menjelekkan orang di mimbar. Beliau tidak pernah memprovokasi orang di mimbar. Kalau yang namanya majelis ilmu, maka supaya orang-orang di dalam majelis itu mendapatkan ilmu, bukan mendapatkan cacian, bukan mendapatkan makian, bukan mendapatkan ghibah, bukan mendapatkan fitnah dari sang pemberi pencerahan. Tapi jangan sampai ada seorang dai, jangan sampai ada seorang ustaz, jangan sampai ada seorang tuan guru di dalam mimbar majelis menebar kebencian kepada orang lain. Itu bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW. Siapapun dia, mau tuan guru, mau guru tuan, mau ustaz tuan, mau tuan ustaz, kalau dia salah memprovokasi orang di dalam masjid, memprovokasi orang di dalam musala, memprovokasi orang di dalam majelis taklim, maka haram kita dengarkan. Karena apa? Bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Nah, saya Bapak Ibu. Kenapa Nabi mengatakan la ta'atu li makhluqin fi maksiatil khaliq? Dia kanggo taat ke makhluk, lamun mengajarkan kita kesesatan, lamun mengajarkan kita kesalahan, lamun mengajarkan kita benci dengan lain, lamun mengajarkan kita bergibah dengan lain, lamun mengajarkan kita provokasi dengan lain, maka itu bukan dakwah Rasulullah SAW. Apa dakwah Rasulullah SAW yang menebar cahaya di alam semesta ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kemudian mau'izatul hasanah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada satu perbedaan, kalau ada satu silang sengketa, maka berdebatlah kalian dengan cara yang terbaik. Ini ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dari huruf lam itu melahirkan lapang dada. Yang kedua, dari huruf lam itu melahirkan pemaaf. Rasulullah SAW seorang pemaaf, bukan pendendam. Ditekanggu jadi dengan Islam tetap. Lebih-lebih besok sebentar lagi kita akan pilkada. Saya mohon kepada pelanggan supaya Nur Muhammad yang ada dalam diri kita itu betul-betul melahirkan kedamaian di tengah umat. Jangan robek Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Jangan campakkan Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Karena di gara-gara perbedaan, ada 5 calon di Kabupaten Lombok Timur, di provinsi ada 3 calon. Semua calon-calon ini baik dan ingin merubah wajah Lombok Timur. Makanya kita doakan semua calon ini, semoga diberikan kekuatan oleh Allah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, semoga diberikan keafiatan oleh Allah dimanapun mereka berada, dan sehingga Lombok Timur ini ke depan menjadi Lombok Timur yang lebih baik. Apapun yang perlu pilih, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling caci mencaci, saling merendahkan satu sama lain, saling menghina satu sama lain. Hentikan cara-cara seperti itu, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan bertentangan dengan Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Nur Muhammad itu melahirkan latih, kelemah lembutan di tengah umat. Satu yang dilahirkan oleh Nur Muhammad itu adalah lapang dada. Yang kedua yang dilahirkan oleh Nur Muhammad itu adalah pemaaf. Yang ketiga yang dilahirkan oleh Nur Muhammad itu adalah senantiasa saling mendoakan satu sama lain. Yang keempat yang dilahirkan oleh Nur Muhammad itu adalah wasawirhum fil amr. Kita senantiasa bermusyawarah satu sama lain untuk mencari suatu kebenaran, untuk mencari suatu kebaikan, untuk mencari satu kata sepakat untuk membangun sebuah perubahan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, Nur Muhammad itu melahirkan tawakal. Jadi orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa hidupnya di dunia ini. Kalau orang bersandar kepada jabatannya, ingat 5 tahun dia punya jabatan. Kalau sudah selesai menjadi rakyat biasa. Kalau orang bersandar pada popularitasnya, ingat popularitas hanya isapan jempol manusia belaka. Kemudian kalau bersandar pada kekayaannya, ingat kekayaan juga akan habis. Siapapun orang yang bersandar di luar sandaran kepada Allah,
bersiap-siap akan menjadi manusia yang hina-hina. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah yang membolak-balikkan hati manusia, yang menjadikan siang dan malam, yang menciptakan hari demi hari, maka dia tidak akan pernah kecewa dalam episode perjalanan hidupnya. Kenapa Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh? Barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan hidupnya. Di dunia Allah jamin kehidupannya, di akhirat Allah persembahkan kenikmatan dan keindahan. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di tangannya lah segala kekuasaan. Dia yang genggam langit, dia yang genggam dunia ini, dia yang genggam detakan jantung pelunggu, dia yang genggam ginjal pelunggu, dia yang genggam pernapasan pelunggu, dia yang genggam semua apa yang ada di dalam diri kita semua, dan dia berkehendak atas segala sesuatu. Sungguh hebat orang-orang yang bertawakal. Yang terakhir adalah huruf mim. Daripada ilmu itu melahirkan huruf mim. Mim itu artinya mulk. Itu apa? Kerajaan, kekuasaan. Bagi orang yang diletakkan ilmu oleh Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan. Dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi pengatur, dia akan menjadi pengayom, dia akan menjadi pendamai, dia akan menjadi sang pencerah. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantasiris sa'ah. Manakala pemimpin itu dipegang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Kita kembali ke Nur, baru kita selesaikan. Nur Muhammad tadi itu adalah yang pertama ilmu. Ilmu itulah yang disebut dengan Nur Muhammad itu. Yang kedua, Nur Muhammad itu memang cahaya yang Allah transfer kepada diri Nabi Muhammad itu sendiri. Yang ketiga yang dimaksud dengan Nur Muhammad adalah Islam. Islam ini bercahaya. Makanya Allah menggariskan setiap orang berislam itu finishnya sampai Islam. Start dari Islam dan kembali ke Allah ke Islam. Apa buktinya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Islam itu disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ndek nara cahaya si paling hebat di dunia ini kecuali cahaya Islam. Buktinya kita sadar seperti ini karena Islam. Kita mengenal Allah karena Islam. Kita bersujud karena Islam. Kita berpuasa karena Islam. Kita berbuat baik karena Islam. Itulah cahaya. Setiap kebaikan itu akan melahirkan cahaya, dan setiap cahaya itu akan melahirkan kedamaian, dan setiap kedamaian itu akan melahirkan kemenangan, dan setiap kemenangan itu akan melahirkan kesuksesan. Jadi yang dimaksud dengan Nur Muhammad adalah cahaya Islam yang ada di dalam diri beliau, sehingga memancarkan ke seluruh alam semesta ini. Dulu waktu di zaman jahiliyah belum diperkenalkan Islam, hati orang jahiliyah gelap, pikirannya juga gelap, ucapannya juga gelap, perbuatannya juga gelap, dunia ini juga gelap. Tapi dengan munculnya Islam, maka alam ini terang benderang. Itu sebabnya Nabi mengatakan dunia ini dulunya gelap, tapi karena ada cahaya orang-orang yang
Kalau masih ada Muhammad di dalam dada orang itu, tidak akan bisa tersentuh dengan api neraka jahanam. Selalu le awak tu Muhammad Bapak Ibu. Selalu bertulisan Ahmad di dalam awak. Nule alam ruh kita dilahirkan semua dengan nama Muhammad. Namun setelah kita di dunia ini macam-macam sih dengan itu sih nanti. Ada orang budi, ada orang iwa, ada orang lale, ada orang macam-macam sih dengan itu. Padahal sekali arahnya waktu tali alam ruh arahnya Muhammad selalu. Muhammad. Lagu tentang Muhammad selalu sama. Barang ini kata Muhammad, maka si dia adalah wajani. Yo, kan kelek aku, ini kelek kau jadi kepada. Jadi bingung selalu. Tapi sejatinya di alam ruh kita semua namanya Muhammad. Makanya Muhammad inilah kita bawa ke dunia, dan Muhammad inilah kita akan persembahkan di hadapan Allah. Kalau sudah koneksi Muhammad yang ada dalam jasad kita, maka dapatlah kita syafaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dalam kitab Taqihul Qaul, syarah Nurul Hadis oleh pengarang kitab Tafsir Jalalain, di situ dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat 10 kali untuknya. Barang siapa yang berselawat 10 kali untukku, maka Allah berselawat 100 kali untuknya. Barang siapa yang berselawat 100 kali untuknya, maka Allah berselawat 1000 kali untuknya. Dan barang siapa yang berselawat 1000 kali untukku, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka jahanam. Kenapa? Karena ada nama Muhammad. Malu api itu akan menyentuh ketika masih ada nama Muhammad di dalam hati setiap para muslim. Tapi kalau sudah hilang nama Muhammad itu, maka dia akan terpisah nanti di pada masa. Tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Telah hilang. Itu sebabnya di dalam talqin nama Muhammad itu masih muncul. Karena dari alam ruh kita bawa. Apa buktinya? Di alam ruh kita sudah diproklamirkan oleh Allah. Kita sudah disumpah oleh Allah, dan kita sudah berikrar. Makanya jangan buat sumpah lagi di dunia ini. Makanya jangan bayat-bayat lagi. Begitu banyak orang bayat-bayat. Ya Allah. Kan waktu bayat di alam ruh, bahkan tidak ada sembahyang dengan bayat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tapi begitu banyak orang tak paham tentang bayat. Dikirain bayat itu hanya sekedar isapan jempol. Bayat itu sampai akhirat. Tuntutnya sudah di bawah. Bayatnya si alam ruh udah hancuran di dunia ini si bayat cair. Apa bayatnya pertama? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu bayat yang paling dahsyat sebelum kita diturunkan oleh Allah, di bayat kita dulu oleh Allah. Alastu bi rabbikum. Kalimat alastu ini tidak main-main. Itu deklarasi Allah kepada calon manusia yang akan lahir ke dunia. Dulu kita masih berbentuk molekul, berbentuk atom beraplet dalam semi. Sudah disumpah oleh Allah dengan sumpah apa? Mengakui Allah Tuhan segala-galanya. Terus kita menjawab syahidina. Nah, itu jawaban daripada sumpah kita. Jawaban sumpah kita syahidina. Benar ya Allah, kami menyaksikanmu. Maka turunlah di dalam sholat sumpah itu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dipertanyakan lagi sumpah ini di alam barzah. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuk. Kalau lolos kita yang 6 ini, selesailah kehidupan kita. Jangan main-main dengan bayat di dunia ini. Jangan sampai salah untuk nanti berbaiat sama manusia, kemudian sama sekali tidak mampu menjawab bayat yang pernah diberikan oleh Allah di alam ruh itu sendiri. Baik, barangkali ini yang menjadi renungan bagi kita. Secuil masih tentang Nur Muhammad belum habis. Kalau kita kupas Nur Muhammad, kitabnya segini tebal 600 halaman, maka kita akan maulid nanti sampai zuhur pun belum habis. Tidak habis ada Nur Muhammad itu, karena Nur Muhammad itu berbicara tentang isi langit. Matahari kita kupas apa ayatnya, bagaimana langit dan bumi. Contohnya ayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Lantas siapa orang yang berakal itu? Allah jawab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Muntas kupas sekik-sekik Nur Muhammad kepada langit, maka kita akan berbicara dulu tentang langit. Bagaimana langit
sebagai matahari itu dalam tinjauan ilmu astronomi, dan dalam ayat tadi itu 150 juta kilo ukuran kita lah ilmu astronomi. Nah, untuk bicara ke Muhammad SK, angin, terus kemudian planet, Merkurius, Jupiter, galaksi, maka kita masuk ke Muhammad dengan astronomi. Ketika kita masuk ke Muhammad dengan bumi ini, maka yang kita akan kupas pertama kali adalah daratan. Bagaimana Allah menciptakan daratan ini dengan tumbuhan? Itu jawabannya 78 jawaban. Berbicara tentang laut itu jawabannya hampir 50 jawaban. Itu semuanya terjawab tuntas tentang Muhammad di dalam Al-Quran. Maka kalau itu pas tidak akan habis pengajian kita saat ini. Sungguh luar biasa. Makanya tumben saya menemukan tema Maulid hanya ada di Ruko ini. Padahal Ruko la ilaha illallah pengajian Ruko berbicara tentang Muhammad. Wah, keliling tiang ngaji denara dan judul sini biasa-biasa dengan Maulid kita jalin kesatuan kita ikuti teladan Rasulullah, hanya biasa itu semua seantero. Tumben saya menemukan Nur Muhammad, cahaya di atas cahaya. Mundur beli betaya barek buka kitab Imam Ghazali, baik buka kitab Syekh Abdul Qadir Jalani tentang Syi'ul Asrar. Di situ ada tentang berbicara tentang Nur Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyul taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Belum baik salam tiang di Batu Tiang NU. Kedua, salam tiang untuk di Batu Tes NW. Salam tiang untuk Batu Tiang si Muhammadiyah lengkap jawab baik salam itu. Maka dawelah hidup di dunia ini karena tanda bahwa Nabi Muhammad adalah rahmah Allah yang saling menyayangi, saling mencintai. Lo boleh Muhammadiyah, lo boleh NU, lo boleh NW, tapi janganlah berpecahlah. Mari rajut persatuan dan kesatuan. Itulah cikal bakal umat Nabi Muhammad yang telah akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, yang mampu menjaga perdamaian di atas muka bumi ini. Burung irian, burung cendrawasih, burung keciar, burung perkutun, itulah burung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi uraian dan hikmah Maulid bebaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Nur Muhammad, cahayanya di atas cahaya. Mudah-mudahan telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Marhusairi KHMBDI bisa kita meneladaninya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mansur Sulaiman SHI sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Mansuri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billah. La haula Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabil kiram, syahidina. La ilaha La ilaha
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, sehingga acara kelima itu menutup. Bapak-bapak, para tuan guru, dan para tamu undangan yang kami hormati, marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sekaligus mewakili segenap warga dan masyarakat Kampung Robolau dan remaja Mushola Badrul Huda mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keringanan langkah kaki Bapak di dalam menghadiri undangan kami. Kami juga memohon maaf beribu maaf apabila pada acara kami ini terdapat banyak kekurangan, mulai dari penyambutan, tempat yang kami sediakan, maupun penyuguhan ala kadarnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila syai'il wasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku ulama yang berjuang kita para remaja Kampung Robolau. Berhubung acara kita sudah selesai dan para tamu undangan akan meninggalkan lokasi, untuk itu kami minta kepada seluruh remaja kita untuk berjajar di pinggir jalan.
Halo. Duduk. Duduk. Jenal kan kajian saya. Dia makan dia balik. Kota. Biasa Di sekali ini tiba-tiba ini jangan sebel